Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Halo sob, balik lagi sama gue di Sakana Channel. Kali ini sob, gue akan balik ngonten lagi kalian semua. Nah, untuk kali ini gue gak akan ngonten tentang si Ryuma ya, karena udah gue update juga ke kalian semua kondisi terakhir si Ryuma itu kayak gimana. Nah, kali ini gue mau nge-update tentang cara progresan gue yang dulu tuh gue progres di galon sob. Nih, sisanya ada 2 ini ya yang masih belum gue buka. Nah, ada satu yang udah gue buka sekitar, udah lama juga sih, udah gue buka, udah lama banget. Udah sekitar 1 bulan lalu mungkin ya udah gue buka. Jadi pas awal-awal gue treatment di galon itu dia ada 3 cana. Ya ada 3 nih, 1, 2 sama yang di tank ini nih, yang udah gue masukin ke tank. Ini sekitar 3 bulan lalu juga gitu, 3 bulan lalu. Di size mereka ini di size 8 cm. Di size 8 cm pas gue beli dari Om Biokan, gue pilih, gue sortir. Dan itu langsung gue masukin progresan galon. Di airnya full ketapang pakai daun pisang. Buat pakannya gue push terus pakai pakannya ulat Hongkong sob. Kayak gitu. Dan sekarang udah 3 bulan kemudian ya, udah 3 bulan udah gue treatment di tank gue ini. Sorry, bukan di tank ya. Yes, gue treatment selama 3 bulan lah kurang lebih. 2 bulan di galon, di outdoor, 1 bulannya di tank indoor gitu. Dan sekarang aja kita langsung lihat ikannya sob, kondisi ikannya. Nah, ini dia sob. Ini dia ikannya. Kalau misalkan kalian lihat yang tentang video gue tentang buat bar yang pekat, tegas gitu, buat bar tegas, pekat. Nah, ini dia ikannya sob gitu. Ini dia size-nya untuk sekarang ya. Untuk sekarang sih kayaknya dia udah ada di 14-15 cm sob. Nih 14-15 cm nih. Tuh barnya tetap tegas dan cabungnya tuh bisa dilihat sob. Ya, cabungnya tuh yang belakang. Tuh cabungnya tuh udah ada di kaki-kakinya. Gitu. Di kaki-kaki barnya. Dan ini dia pas gue lihat sih, kalau misalkan dari Om Biokan ya, pas dari Om Biokan sih kita nggak tahu ya dia si meta apa enggak, karena size juga masih 8 cm gitu. Dan di Om Biokan tuh kan banyak banget ikan-ikan yang lainnya gitu. Jadi lumayan sulit juga buat nyari ikan yang bener-bener simet yang bagus gitu. Dan untungnya adalah ketika gue lihat lagi nih, gue perhatiin lagi, dia itu ternyata simet sob. Dia termasuk simet juga nih. Simet 6 nih. Tuh kanan kiri 6. Nah, ini gue saat ini juga masih tetap progres dia di air bening. Nah, ini 6 juga nih. Simet 6. Nah, buat mentalnya juga udah jangan ditanya lagi sob ya tuh. Buat mentalnya udah cakep banget. Ini progresan galon gue nih, salah satu progresan galon gue yang memuaskan banget hasilnya. Karena barnya pekat. Barnya juga bagus sob. Ya, barnya bagus. Cabungnya di size 14-15 tuh cabungnya tuh di kaki-kaki tuh. Ya kan? Nah, coba kita lihat sebelahnya lagi. Ini dia fokusnya juga jadi ngeliatin HP gue nih sob. Tuh barnya, cabungnya ya. Nah, itu dia tuh. Tuh. Nah, cabungnya oke. Buat fin dorsal juga bagus ya kan. Buat matanya juga dia oranye ke merah-merahan sob. Udah oranye ke merah-merahan. Oh, ini 3 bulan lalu tuh dia belum jadi kayak gini gitu. 3 bulan lalu tuh dia masih kecil banget, masih baby, masih kurang menarik lah kalau dilihat ya gitu. Dan ini juga gue masih ada 2 progresan galon gue nih, masih ada 2 di sini nih. Nih nggak terlalu kelihatan ya. Cuma nanti gue bakal buka salah satunya. Pengen nanti juga gue akan kasih unjuk ke kalian salah satu dari
progresan galon gue yang ini gitu. Dan kenapa juga gue taruh di indoor ya, udah di galon gue taruh indoor, karena di outdoor gue tuh lagi ada renovasi di rumah gue. Jadi gue taruh di indoor daripada ikan-ikan gue pada stres ya kan, karena berisi kan, mending gue taruh di indoor semuanya gitu. Nah tuh sob, barnya pekat, rapi juga, tabungan juga udah mulai muncul tuh, tabungnya tipis udah mulai muncul, warna oke, ikan udah settle banget. Dan kalau sekarang nih gue lagi settingan dia ke air bening gitu. Karena gue pengen lagi seru aja nih ngelihat cabung dia gitu, lagi demen aja ngeliatnya. Karena biasanya pas ya sekitar 3 bulan lalu gue pasti settingan dia ya di air ketapang terus sob. Kayak yang ini nih, 2 ikan ini juga belum pernah ngerasain air bening gitu selama gue keep ya. Jadi gue kasih ketapang terus kayak gitu. Nah dia ini satu angkatan juga nih sama yang galon ini. Jadi gue beli pas Om Jokan itu 3. Nah ini salah satunya yang udah gue buka galonnya, dan hasilnya memuaskan menurut gue ya. Karena memang buat progres yang namanya progres Tanamaru ya, progres bunga, progres warna, memang butuh kesabaran banget sob. Apalagi kan masih kecil kayak gini nih ya, masih kecil kayak gini ya, butuh benar-benar kesabaran buat dia numbuhin cabung dulu, abis dari cabung ke cabung solid, abis itu baru jadi bunga kayak gitu. Tapi menurut gue itu asik banget sih, menurut gue itu adalah seninya ya, seninya dalam memelihara Tanamaru gitu. Dan ketika kita misalkan mau ada yang memiliki itu, mau ngejual gitu, dan menurut gue ya kita lagi menjual seni kita gitu. Buat opini gue sendiri ya, ini gue sendiri sih kayak gitu, karena ya ini hasil treatmentan kita juga gitu, hasil treatmentan gue, dan diterima ada orang yang pengen nikmatin juga ya, itu gue kayak ngejual seni gue sendiri kayak gitu sob. Dan kalau misalkan kayak ada yang bilang nih, bang gue 2 minggu belum kelihatan nih perubahannya, bang gue 3 bulan belum, gue 2 minggu 3 minggu belum kelihatan hasilnya. Ya memang itu menurut gue emang balik lagi ke kalian dan juga ke si ikannya gitu. Kayak kita progres ini cuma ngusahain aja ya, ngusahain gimana caranya ikan kita nih jadi bagus gitu. Treatment dibuat itu gimana caranya ikan kita ini mengusahakan jadi bagus gitu. Dan hasilnya adalah ya nanti balik lagi gitu dari si ikannya juga. Kalau ikannya memang udah nyaman, settingannya udah nyaman gitu, pasti dia akan ngasilin hasil terbaik dia gitu. Jadi ini ya sob nih, hasil progresan gue selama 3 bulan, dan sekarang size-nya udah di sekitar 14-15 cm gitu. Jadi memang kalau misalkan kalian mau progres Tanamaru, kalau gue pribadi ya, ini progresan gue kan semuanya ada berasal dari pengalaman pribadi ya. Ketika gue nyoba pakai air ketapang kayak gimana hasilnya, pakai air bening gimana hasilnya, ya ini yang gue lakukan ke ikan-ikan gue gitu, berdasarkan pengalaman pribadi juga ya. Jadi gue sharing pengalaman pribadi aja. Intinya adalah kalau misalkan kalian mau progres juga, mau di indoor mau di outdoor, itu ya kuncinya sabar, bikin ikan kalian sehat juga. Jangan pakai treatment yang apa ya, yang menjerumuskan ikan ini bakal jadi kena penyakit gitu. Jadi ya bersabar aja kalau misalkan kalian memang mau progres jana-jana kalian semua. Kalau misalkan udah kelihatan hasilnya, pasti kalian bakal seneng banget nih.
pasti bakal senang banget. Kalau misalkan kalian progres nih dari kecil dan sampai gede nih udah jadi kelihatan nih hasilnya. Nah itu hasil dari seni kalian tuh. Jadi udah bakal senang banget ngelihat hasil usaha jadi payah kalian nih buat ngerawat ikan kalian jadi bagus. Itu udah bakal jadi kebahagiaan sendiri buat kalian yang miara ikan cana ya, khususnya yang lagi mau progres. Kuncinya juga sabar ya, sabar. Oke sob, mungkin itu aja buat konten kali ini tentang gua update dan juga sharing aja ya pengalaman gua buat treatment cana maru ini nih. Dan next video nih mungkin gue akan ngebuka nih salah satu nih dari treatment galon gue, karena memang gue pengen lihat aja gitu hasilnya kayak gimana, apakah rata-rata hasilnya tuh seperti ini semua atau ada yang lebih bagus atau ada yang kurang gitu. Karena ikan-ikan juga ya namanya progres ya, balik lagi ke genetik ikannya gitu. Dan kalau misalkan ada yang nanya nih, bang, kalau balik ke genetik ikannya juga ngapain ada treatment gitu. Kalau menurut gue pribadi ya, pengalaman gue pribadi, yang namanya gen ikan sama cara kita treatment sama cara kita ngerawat kayak gitu, itu tuh bakal berpengaruh menurut gue ya. Menurut gue adalah bakal berpengaruh juga ketika si genetik ikannya bagus, cuma dipeliharanya itu asal-asalan juga ya hasilnya juga nggak akan bagus gitu. Kalau balik lagi kayak ke manusia juga, kayak misalkan pakai ke manusia gitu, kayak pakai skincare segala macam kan, itu mengusahakan jadi tampilannya lebih menarik kayak gitu kan, berdandan segala macam kan mengusahakan tampilannya lebih menarik. Dan menurut gue sih ya itu juga berlaku buat hewan peliharaan semua ya, mau itu kucing, mau itu burung segala macam juga pasti tiap yang pelihara, tiap keepersnya pasti mengusahakan ikannya ini gimana caranya jadi lebih bagus, jadi lebih menarik untuk dipandang kayak gitu. Oke, mungkin itu aja sob buat konten kali ini. Terima kasih yang udah tonton konten kali ini sampai habis. Jangan lupa komen, like, dan juga subscribe channel gue untuk bantu support gue terus buat video konten lainnya. Terima kasih, sampai jumpa, bye bye.